2025 tinggal hitungan bulan lagi. Dunia makin cepat berubah. Dan lucunya, bukan yang paling pintar yang bertahan, tapi yang paling cepat menyesuaikan diri. Banyak orang berharap semuanya balik normal. Tapi dunia sudah move on. Kamu ngerasa mbak sih, dunia makin aneh belakangan ini? Adaptasi itu bukan soal jenius, tapi soal berani berubah sebelum keadaan maksa. Dan orang yang fleksibel, mereka selalu satu langkah lebih tenang. Kalau hidup tiba-tiba ngebanting arah, apa lo siap? Saat banyak orang panik, golongan adaptif justru tarik nafas dulu. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka terlatih untuk tenang. Lo tipe panik dulu atau tenang dulu? Menurut lo, ketenangan itu bisa dilatih nggak? Adaptif itu berani mencoba hal baru, walau takut gagal. Karena orang yang nunggu keadaan membaik, sering ketinggalan kereta. Seberapa cepat lo biasanya ambil keputusan? Pintu mana yang pengen lo buka dalam hidup lo sekarang? Di krisis 2030 nanti, bukan kekuatan otot atau isi tabungan yang paling menentukan, tapi kemampuan buat belok arah saat jalur lama buntu. Pernah nggak lo ngerasa hidup mentok total? Kalau posisi lo di persimpangan ini, jalan mana yang bakal lo pilih? Orang adaptif itu realistis. Mereka nggak denial, mereka lihat resiko, tapi tetap bergerak. Lo lebih sering mikir atau langsung jalan? Dalam hidup, lo tipe perencana atau eksekutor? Mereka nggak nunggu keadaan sempurna buat mulai, karena kesempatan jarang datang dua kali. Berapa banyak hal yang lo tunda sampai hari ini? Kalau ada satu hal yang harus lo mulai minggu ini, apa? Mereka juga nggak gengsi buat belajar ulang dari nol, karena ego itu musuh terbesar adaptasi. Lo gampang ngaku salah atau susah? Lo pernah mulai sesuatu dari nol lagi? Cerita dikit boleh? Adaptif bukan hanya soal berubah, tapi soal cepat sadar kalau sesuatu udah nggak relevan lagi. Ada kebiasaan lama yang sebenarnya udah harus lo tinggalin. Kalau lo boleh buang satu kebiasaan, apa yang pertama kali lo buang? Golongan pertama yang selamat di krisis 2030 nanti adalah mereka yang mau berubah sebelum dipaksa berubah. Dan jujur, lo udah siap berubah belum? Tulis di komentar, gue siap berubah. Biar jadi pengingat diri lo. Pernah nggak sih kamu lihat orang yang hidupnya selalu berubah, tapi entah gimana mereka tetap stabil? Itu karena mereka punya satu hal yang super langka, refleks adaptasi cepat. Golongan pertama yang paling bertahan di krisis 2030 adalah mereka yang gesit berubah sebelum keadaan maksa. Karena jujur aja, dunia makin cepat. Yang lambat, ya bakal kebawa arus. Orang yang bisa cepat adaptasi itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling fleksibel mikirnya. Mereka cepat belajar, bukan karena jenius, tapi karena mereka nggak gengsi di revisi hidupnya. Makanya pas krisis melanda, mereka bukan cuma survive, mereka naik kelas. Dan menariknya, adaptasi itu bukan bakat. Itu skill yang bisa dilatih. Kalau kamu suka belajar hal baru, suka ngetes hal-hal kecil, dan gak kaku, besar kemungkinan kamu masuk golongan ini. Dan kalau kamu merasa, kayaknya gue bisa berubah deh, tenang. Itu tandanya kamu ada potensi gede buat bertahan di krisis 2030. Kalau kamu ngerasa relate sama golongan ini, coba tulis di komentar, gue mau adaptasi lebih cepat. Siapa tahu ini langkah awalmu buat masuk golongan yang selamat di tahun 2030. Kita lanjut ke golongan kedua. Dan ini golongan yang diam-diam paling dicari di masa krisis.
orang dengan skill multifungsi. Kalau kamu punya lebih dari satu skill, siap-siap, kamu mungkin masuk golongan ini. Coba cek, kamu punya skill apa aja sejauh ini? Skill multifungsi itu bukan berarti jago semua hal, tapi bisa nyambungin satu skill ke skill lainnya. Kombinasi skill kamu mungkin lebih kuat dari yang kamu kira. Pernah nggak skill A kamu bantu skill B kamu? Dan justru orang-orang kayak gini yang tetap bernilai, walaupun teknologi berubah gila-gilaan. Karena skill gabungan itu susah diganti robot. Kamu lebih banyak pakai skill manual atau digital? Golongan ini bukan cuma bisa kerja, tapi bisa nyari cara baru buat kerja. Di masa krisis, kreativitas sama dengan survival. Setuju nggak kalau kreativitas itu skill yang wajib? Makanya, di 2030 nanti, orang dengan satu skill doang bakal kesalip cepat. Karena masa depan butuh orang yang bisa banyak, bukan bisa satu. Kamu tipe satu skill atau multi skill? Skill multifungsi itu bikin kamu fleksibel. Mau pindah kerjaan? Aman. Mau geser industri? Bisa. Fleksibilitas sama dengan kekuatan baru. Job kamu sekarang masih relevan 5 tahun lagi? Dan yang paling penting, skill multifungsi itu bantu kamu ngerti banyak bahasa kerja. Makin banyak bahasa kamu ngerti, makin aman kamu di 2030. Kamu punya skill apa yang pengen kamu upgrade? Orang golongan ini bisa ngeblend di mana aja. Startup, kantor, freelance, bahkan bisnis rumahan. Mereka bukan ikut arus, mereka menyesuaikan diri. Kamu lebih nyaman kerja di mana? Kalau kamu punya skill utama dan satu skill pendukung aja, itu udah cukup buat bikin kamu bertahan jauh lebih kuat. Kombinasi kecil bisa jadi pengaruh besar. Apa 2 skill terbaik kamu sekarang? Kalau kamu merasa punya beberapa skill, tulis di komentar, "Gue anak multi-skill." Biar algoritma juga tahu, kamu golongan yang bakal survive di 2030. Golongan ketiga ini sering diremehkan, padahal merekalah yang paling cepat selamat di masa krisis. Orang yang punya jaringan kuat. Bukan banyak kenalan, tapi kenalan yang tepat. Lingkungan kamu bisa nyelamatin atau ngejatuhin kamu. Kamu ngerasa lingkungan kamu suportif atau toksik akhir-akhir ini? Krisis itu ibarat badai. Dan jaringan kuat itu kayak payung raksasa yang bikin kamu nggak basah sendiri. Kalau sendirian, kamu kehempas. Kalau bareng, kamu selamat. Siapa satu orang yang paling kamu percaya soal hidup atau kerja? Golongan ini ngerti satu hal penting. Di 2030, semua orang butuh kolaborasi, bukan ego. Karena krisis itu bukan game solo. Kamu lebih suka kerja bareng orang atau sendiri? Orang dengan jaringan kuat biasanya cepat dapat info sebelum yang lain. Dan info itu sering jadi senjata buat survive. Yang tahu duluan, selamat duluan. Kapan terakhir kamu dapat info penting dari orang lain? Jaringan kuat itu bukan soal punya banyak teman, tapi punya lingkungan yang sehat, yang dorong kamu berkembang. Lingkungan buruk bikin miskin, lingkungan sehat bikin naik. Kamu nyaman nggak sama circle kamu sekarang? Orang yang lingkungannya sehat biasanya punya kebiasaan sehat juga. Belajar bareng, sharing peluang, saling dorong. Naiknya bareng, jatuhnya nggak sendirian. Circle kamu biasanya ngomongin apa? Peluang atau gosip? Golongan ini bahkan bisa selamat, meskipun skill mereka belum maksimal, karena lingkungannya bantu nutupin celah. Lingkungan yang tepat sama dengan cheat code hidup. Kamu punya orang yang bikin kamu termotivasi?
Di masa krisis nanti, orang yang sendirian bakal ngos-ngosan. Orang yang punya jaringan sehat, mereka bakal lari lebih jauh. Karena daya tahan itu lahir dari dukungan. Kamu tipe yang suka minta bantuan atau gengsi? Kalau kamu punya orang-orang yang mendorong kamu maju, selamat. Kamu termasuk golongan yang paling aman menjelang 2030. Kalau punya lingkungan sehat, kamu udah menang 50%. Tulis di komentar, circle gue sehat, biar makin banyak yang relate. Dan kalau kamu ngerasa lingkaran kamu belum sehat, nggak apa-apa. Mulai bangun perlahan. Karena di masa krisis, kamu nggak harus kuat. Kamu cuma harus nggak sendirian. Di segmen berikutnya, kita bahas golongan keempat, yang kekuatannya jauh lebih mengejutkan. Klik like biar YouTube kirimin konten positif kayak gini lagi. Golongan keempat ini simple, tapi jarang yang punya. Mereka yang punya skill yang bisa langsung diubah jadi uang. Bukan cuma pintar, tapi terpakai. Karena saat dunia gonjang-ganjing, barang bisa turun harga, tapi skill tetap berharga. Itu aset yang nggak bisa direbut. Dan yang menarik, orang-orang ini nggak nunggu peluang. Mereka nyiptain peluang. Mereka bisa adaptasi. Mau pindah kerja? Bisa. Mau ubah skill jadi freelance? Bisa. Mau nyari peluang online? Gas. Dan ingat, skill itu bisa jadi tameng terkuat pas krisis. Ketika banyak hal nggak pasti, kemampuanmu tetap nempel. Kalau kamu sekarang sudah punya skill yang benar-benar bisa dipakai, selamat. Kamu termasuk golongan yang paling kuat. Dan kalau belum, jangan panik. Semua skill itu bisa dipelajari. Yang penting, mulai dulu. Satu skill bisa jadi penyelamat terbesar hidupmu di 2030. By the way, kalau kamu punya skill yang lagi kamu kembangin, tulis di komentar. Siapa tahu kita bisa bahas bareng. Dan siap-siap, golongan berikutnya lebih kuat lagi. Kalau kamu punya yang satu ini, hidupmu bakal jauh lebih aman di 2030. Golongan kelima ini unik banget. Mereka bisa hidup sederhana, tapi tetap kelihatan berkualitas. Tanpa pamer, tanpa drama, tanpa gaya-gayaan. Mereka ngerti satu hal. Bukan soal apa yang kamu punya, tapi seberapa cerdas kamu menggunakan yang kamu punya. Dan karena hidupnya nggak boros, mereka nggak gampang goyah pas krisis. Biaya hidupnya kecil, tapi kualitas hidupnya tetap nyaman. Kecerdasan mereka ada di sini. Mereka nggak merasa perlu membuktikan apapun ke siapapun. Dan karena nggak terjebak gengsi, uang mereka nggak bocor. Fokusnya jelas, kebutuhan, bukan pembuktian. Mereka paham, simplicity isn't cheap, it's strategic. Dan strategi ini bikin mereka jauh lebih kuat dibanding orang yang hidup mengejar status. Dan kamu pasti ngerti, hidup sederhana itu bukan soal miskin, tapi soal kendali. Kendali atas diri, keinginan, dan pengeluaran. Yang hidup sederhana hari ini biasanya hidup paling aman di 2030. Kalau kamu juga lagi belajar hidup lebih simpel tahun ini, tulis di komentar simple tapi kuat, biar kita bisa saling support bareng. Dan siap-siap, golongan selanjutnya biasanya jadi tulang punggung di masa krisis. Kalau kamu punya yang ini, kamu jauh lebih aman dari kebanyakan orang. Golongan keenam ini selalu selamat di masa sulit, karena mereka punya satu kemampuan langka. Mereka cepat belajar hal baru.
Skill fleksibel ini yang bikin mereka bisa pindah peran, pindah peluang, bahkan pindah industri, tanpa panik. Karena mereka ngerti satu hal, dunia berubah cepat, dan diam di satu titik, itu bahaya. Skill fleksibel itu bukan cuma kemampuan teknis, tapi juga pola pikir. Berani belajar, berani mencoba, dan berani salah. Orang yang fleksibel itu ibarat air. Masuk gelas, jadi gelas. Masuk botol, jadi botol. Situasinya berubah, mereka ikut menyesuaikan. Makanya di 2030 nanti, skill adaptasi adalah mata uang baru. Bukan gelar, bukan jabatan, tapi kemampuan berubah. Dan kalau kamu selama ini takut mulai hal baru, ingat, yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling bisa menyesuaikan. Tahun 2030 nanti, yang lamban adaptasi akan tumbang. Yang cepat adaptasi akan melompat. Kalau kamu lagi belajar skill baru tahun ini, tulis di komentar 2025 sama dengan level up. Biar kita upgrade bareng-bareng. Oke, siap. Golongan berikutnya ini jauh lebih menarik. Mereka punya fondasi emosional yang bikin mereka susah tumbang, bahkan saat dunia kacau. Golongan ketujuh ini unik banget. Di saat dunia panik, mereka justru tetap tenang. Bukan karena hidup mereka mudah, tapi karena mentalnya kuat. Krisis 2030 itu bukan cuma tentang uang, tapi juga tentang siapa yang masih bisa berpikir jernih ketika semuanya lagi gelap. Mereka ini tahu cara ngerem emosinya. Gak gampang ke-trigger, gak gampang FOMO, gak gampang takut sama rumor. Karena mereka ngerti, keputusan terbaik itu lahir dari kepala dingin, bukan dari kepala yang ketakutan. Mereka juga tahu kapan harus berhenti, kapan harus istirahat, kapan harus mikir ulang. Itu bukan lemah, itu pintar. Di dunia yang makin cepat, ketenangan adalah kekuatan super. Yang punya ini bakal bertahan jauh lebih lama. Dan yang menarik, ketenangan itu bukan bakat. Bisa dilatih, bisa dibangun, bisa dimulai dari hal kecil. Di 2030 nanti, bukan yang paling pintar yang menang, tapi yang paling stabil. Kalau kamu tipe yang mudah panik, coba tulis di komentar, mulai tenang. Kita bangun mental yang kuat bareng-bareng. Dan golongan berikutnya lebih menarik lagi. Mereka ini bukan cuma tenang, tapi selalu bisa muter otak mencari jalan keluar. Kadang, hidup itu ngasih pelajaran lewat cara yang bikin kita jatuh dulu. Tapi orang-orang yang bakal selamat di 2030 nanti, mereka adalah yang selalu bisa bilang, "Oke, jatuh. Terus kenapa?" Mereka bukan kebal masalah, mereka cuma nggak berhenti. Lo ngerasa sekarang lagi jatuh? Mungkin itu titik balik lo. Kalau pernah gagal tapi tetap jalan terus, coba ketik lanjut di kolom komentar. Orang yang selamat di masa krisis bukan yang nggak pernah gagal, tapi yang nggak pernah berhenti nyoba. Mereka anggap kegagalan itu data, bukan identitas. Bayangin kalau semua kegagalan lo selama ini ternyata cuma training mode. Setuju nggak kalau gagal itu bagian dari proses? Boleh share pendapat lo. Mereka percaya satu hal sederhana. Selama gue belajar, gue berkembang. Dan perkembangan itu yang bikin mereka bertahan ketika semuanya berubah. Kalau hari ini kamu cuma belajar 1%, itu udah cukup. Coba tulis hal kecil apa yang kamu pelajari minggu ini. Dan yang paling kuat, mereka nggak malu buat mulai dari nol lagi. Mereka ngerti kalau dunia berubah, berarti cara mainnya juga berubah.
Kadang, mulai dari nol itu justru cara tercepat buat nyampe tujuan. Lo berani mulai dari nol lagi? Kalau iya, kasih emoji arsip. Golongan ke-8 ini nggak nyerah. Mereka mungkin pelan, tapi pasti naik. Dan di dunia 2030 yang penuh guncangan, orang seperti ini selalu punya tempat. Jangan remehin progres kecil, itu yang nyelamatin banyak orang nanti. Kalau kamu tipe yang pelan tapi stabil, kasih komentar slow but sure. Di tengah dunia yang makin ribut sama tren, flexing, dan tuntutan gaya hidup, ada satu golongan yang justru makin kuat. Orang-orang yang hidupnya simpel. Bukan miskin, bukan pasrah, tapi sadar prioritas. Mereka ngerti mana yang penting, mana yang cuma bikin capek. Kadang, yang bikin hidup berat itu bukan masalahnya, tapi gaya hidupnya. Kalau kamu juga lagi belajar hidup lebih simpel, boleh tulis, sederhana tapi kuat. Golongan ini punya kekuatan tersembunyi. Mereka nggak gampang goyah sama tren. Mereka tahu cara ngatur uang, energi, dan waktu supaya tetap stabil. Simple bukan berarti kecil. Simple artinya efektif. Kadang, yang paling tenang justru yang paling siap. Setuju nggak kalau hidup simple bikin pikiran lebih ringan? Mereka jarang terlihat wah, tapi justru mereka yang paling siap menghadapi krisis. Karena pola hidup mereka nggak bikin mereka ketergantungan. Yang sederhana itu biasanya lebih tahan banting. Coba share, hal simpel apa yang sekarang paling bikin kamu tenang? Orang-orang ini jarang pamer. Tapi diam-diam mereka punya cadangan. Mereka punya tabungan. Mereka punya rencana jangka panjang. Dan yang paling penting, mereka punya ketenangan. Ketenangan itu juga aset loh. Kalau kamu setuju bahwa tenang itu juga kekayaan, kasih emoji daun. Golongan ke-9 ini mungkin nggak paling mencolok, tapi mereka paling stabil. Dan stabilitas itu, di tahun 2030 nanti, adalah kekuatan langka. Mereka bukan ikut arus, mereka pilih jalur. Kadang, yang diam justru yang paling siap. Kalau kamu juga menuju hidup yang lebih terarah, tulis, gue siap berubah. Golongan yang paling bertahan di tahun 2030 nanti bukan yang paling pintar, bukan yang paling kaya, tapi yang paling cepat beradaptasi. Yang gak gengsi belajar hal baru meskipun usianya udah gak muda lagi. Kadang, satu skill baru bisa nyelamatin seluruh hidupmu. Coba share, skill apa yang lagi kamu pelajari akhir-akhir ini? Orang-orang ini bukan cuma cepat belajar, tapi mereka nggak takut salah. Karena mereka tahu gagal itu bagian dari proses menuju relevansi. Yang berani gagal biasanya yang paling cepat berhasil. Setuju nggak kalau salah itu lebih baik daripada diam di tempat? Golongan ini nggak nunggu dunia berubah. Mereka ikut bergerak bareng perubahan itu. Mereka belajar AI, digital skill, literasi finansial, bahkan skill komunikasi. Mereka tahu, kamu nggak perlu tahu semuanya. Cukup tahu yang relevan. Kunci bertahan, belajar sedikit, tapi tepat. Skill apa yang kamu pengen kuasai sebelum 2030? Yang bikin golongan ini kuat bukan cuma skillnya, tapi mentalnya. Rasa penasaran, kerendahan hati, dan keberanian buat mulai ulang kapanpun. Orang yang mau belajar gak akan pernah benar-benar kalah. Kalau kamu tipe yang suka eksplor hal baru, drop emoji loop. Golongan ke-10 ini mungkin gak tahu masa depan bakal seperti apa.
tapi mereka selalu siap menghadapi versi terbaru dunia. Dan itu yang bikin mereka tidak hanya bertahan, tapi tumbuh. Yang adaptif selalu unggul. Tulis, aku siap berubah. Kalau kamu juga lagi upgrade diri. Akhirnya, dari semua golongan yang udah kita bahas, satu hal jelas banget. Bertahan di 2030 itu bukan soal nasib, tapi soal pilihan. Pilihan buat terus belajar, berubah, dan ngadepin hidup dengan keberanian. Pertanyaannya sekarang, kamu ada di golongan yang mana? Komen angka golonganmu biar kita lihat siapa yang siap survive bareng. Kalau sekarang kamu merasa masih jauh, itu wajar. Yang penting kamu mau mulai. Karena satu langkah kecil hari ini bisa bikin kamu jauh lebih kuat waktu dunia berubah besok. Yang mulai sekarang, menang besok. Tulis, aku mulai hari ini di komentar kalau kamu siap upgrade diri. Ingat, kamu gak harus sempurna. Kamu cuma perlu terus bergerak. Karena orang yang terus bergerak hampir gak bisa dikalahkan. Bergerak sedikit lebih baik daripada diam sempurna. Kalau kamu ngerasa video ini nyentuh kamu, klik like-nya pelan-pelan. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Ingat, kamu lebih kuat dari yang kamu pikir. Dan masa depan selalu berpihak pada orang yang berani berubah. Sampai ketemu di video peningkat diri berikutnya. Aku tunggu komentar kamu di bawah. Siapa tahu bisa bantu orang lain juga. Dan kalau kamu pengen tetap relevan sampai 2030, yuk kita bangun mental, skill, dan pola hidup baru bareng-bareng. Karena perjalanan panjang selalu lebih ringan kalau jalan bareng orang yang satu frekuensi. Kita semua masih belajar, tapi kita nggak sendirian. Klik subscribe kalau kamu mau ikut perjalanan upgrade bareng Mind Vibe.